warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Atika Putri. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Nah, kita akan mulai bahas dari pengertian, contoh peranan, dan juga dampak positif dan negatifnya. Jadi, tonton sampai habis ya, supaya kalian lebih paham mengenai bagaimana sih bioteknologi ini membantu meningkatkan hasil dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Jadi, sebelum itu kita harus paham dulu nih teman-teman, apa sih, bioteknologi itu. Nah, jadi teman-teman, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bioteknologi dalam pertanian digunakan supaya hasil pertanian bisa lebih berkualitas, lebih banyak, dan lebih tahan terhadap hama atau penyakit. Sedangkan di dalam bidang peternakan, bioteknologi ini membantu kita meningkatkan mutu genetik hewan ternak, menjaga kesehatannya, dan juga memperbesar hasil produksi seperti susu, daging, maupun telur. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bioteknologi ini memanfaatkan makhluk hidup untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian maupun peternakan. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke peranan bioteknologi. Nah, jadi kan tadi bioteknologi ini sudah disebutkan bahwa bisa membantu meningkatkan hasil kualitas dan kuantitas hasil pertanian maupun peternakan. Nah, jadi bagaimana sih apa-apa saja sih peranan bioteknologi ini? Nah, jadi sekarang kita masuk ke peranan bioteknologi. Nah, berikut merupakan peranan bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Pertama kita bahas dalam bidang pertanian terlebih dahulu. Nah, di sini banyak ya teman-teman, ada hidroponik, kultur jaringan, tanaman transgenik, biopestisida, dan biofertilizer. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi teman-teman, hidroponik ini merupakan metode menanam tanpa menggunakan tanah. Unik ya teman-teman, menanam tanpa menggunakan tanah. Nah, kalau dipikir-pikir gitu nggak bisa, tapi dengan adanya teknologi ini yang sekarang udah canggih, jadi, ada nih metode menanam, tanpa menggunakan tanah. Nah, itu media tanamnya itu diganti dengan larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Dengan cara ini tanaman bisa tumbuh lebih cepat, lebih bersih, dan tidak tergantung pada kondisi tanah. Nah, contohnya itu, sering kita jumpai pada selada ataupun kangkung hidroponik. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di gambar yang telah saya sajikan, ini merupakan tanaman hidroponik selada ya teman-teman. Nah, kemudian itu ada kultur jaringan. Nah, jadi teman-teman, kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dari bagian kecil tubuh tanaman. Misalnya itu dari ujung akar, batang, atau daun. Nah, jadi bagian kecil tumbuhan ini misalkan nih, ujung akar dia diambil nih, baru habis itu ditumbuhkan di media khusus laboratorium, sampai menjadi tanaman baru yang lengkap. Nah, keunggulannya kita bisa menghasilkan banyak tanaman dalam waktu singkat, dengan sifat yang sama persis seperti induknya. Nah, teknik ini bisa, dipakai untuk memperbanyak anggrek, pisang, atau tanaman hias. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sajikan gambarnya, ini merupakan, gambar kultur jaringan. Nah, kemudian itu ada tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini adalah tanaman yang DNA-nya direkayasa dengan memasukkan gen, dari organisme lain agar memiliki sifat tertentu. Misalnya jagung transgenik yang tahan, serangan ulat, padi yang dikaya dengan vitamin A yang dikenal dengan golden rice, dan juga seperti, ini teman-teman, seperti gambar yang saya sajikan ini ada semangka, tanpa biji. Nah, begitu. Nah, tujuannya ini supaya tanaman, lebih tahan penyakit, hasil panen meningkat, dan kandungan gizinya itu juga lebih baik. Nah, ini merupakan, tanaman transgenik ya, teman-teman. Ada stroberi, ada semangka. Ini yang lagi viral sekarang itu semangka tanpa biji ya, yang sering kita lihat di TikTok, gitu. Nah,
Kemudian itu ada yang terakhir ada biopestisida dan biofertilizer. Nah, teman-teman, mmm biopestisida ini adalah pestisida alami yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri atau jamur untuk mengendalikan hama tanaman. Sedangkan biofertilizer adalah pupuk hayati yang mengandung mikroba bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membantu pertumbuhan tanaman. Nah, keduanya ini lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan kimia dan bisa menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Nah, begitulah peranan bioteknologi dalam bidang pertanian, yaitu ada hidroponik, kultur jaringan, tanaman transgenik, biopestisida, dan biofertilizer. Nah, sekarang kita lihat peranan bioteknologi dalam bidang peternakan. Nah, tidak kalah banyak dari si pertanian tadi, dalam bidang peternakan ini ada inseminasi buatan atau yang disebut dengan IB, terus transfer embrio, cloning, vaksin dan hormon rekayasa genetik. Nah, mari kita bahas satu per satu. Nah, jadi teman-teman, inseminasi buatan atau IB adalah teknik mengawinkan hewan tanpa perkawinan langsung, LDR, teman-teman. Nah, jadi, caranya dengan memasukkan, sperma jantan ke dalam alat reproduksi, sperma jantan ke dalam alat reproduksi betina, menggunakan alat khusus. Nah, teknik ini banyak dipakai pada sapi atau kambing, karena bisa memperbaiki kualitas keturunan dan menekan biaya pemeliharaan pejantan. Nah, seperti yang saya sajikan ini. Nah, ini merupakan, ini sapi ya, teman-teman. Nah, di sini ini merupakan alat yang dimasukkan ke alat reproduksi betina. Nah, kemudian itu ada transfer embrio. Nah, teman-teman, transfer embrio ini adalah teknik memindahkan embrio dari induk betina yang berkualitas unggul ke rahim betina lain sebagai induk titipan. Nah, jadi si embrio ini dititipkan ke betina lain. Nah, dengan cara ini seekor betina yang unggul bisa menghasilkan banyak keturunan dalam waktu singkat, karena embrionya bisa dititip-titipkan ke beberapa induk lainnya, begitu. Nah, ini merupakan hasil si transfer embrio tadi. Nah, ini merupakan keturunan hasil si transfer embrio tadi. Nah, kemudian itu ada cloning. Nah, cloning merupakan proses, membuat makhluk hidup baru yang identik secara genetik dengan induknya, di bidang peternakan. Nah, cloning ini bisa menghasilkan hewan ternak unggul dengan sifat yang sama, misalnya produksi susu tinggi atau tahan penyakit. Walaupun begitu, cloning ini sih masih menimbulkan perdebatan etika, teman-teman. Nah, ini merupakan domba, hasil cloning ya, teman-teman. Nah, kemudian itu ada yang terakhir, vaksin dan hormon rekayasa genetik. Nah, jadi teman-teman, vaksin di sini tuh digunakan, pada hewan ternak untuk, mencegah penyakit, dengan vaksinasi. Nah, kesehatan ternak lebih terjaga, angka kematian menurun, dan produksinya tetap stabil. Nah, kemudian itu ada hormon, rekayasa genetik. Nah, teman-teman, hormon rekayasa genetik ini adalah hormon yang dibuat dengan teknologi untuk meningkatkan produksi pada hewan ternak. Misalnya hormon pertumbuhan untuk mempercepat pembesaran ayam pedaging atau hormon yang merangsang produksi susu pada sapi. Nah, dengan cara ini hasil peternakan bisa lebih banyak dan efisien. Begitu, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita masuk ke macam-macam bioteknologi. Nah, teman-teman, bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, teman-teman, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang sudah lama dilakukan dari zaman dahulu dengan menggunakan prinsip sederhana yang menghasilkan produk dalam jumlah terbatas dengan memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk pangan dan sandang yang bermanfaat bagi manusia dengan proses fermentasi. Contohnya itu kayak pembuatan tempe, tape, dan yogurt, dan lain sebagainya.
Kemudian, bioteknologi modern, merupakan, disiplin ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel dan sistem biologis untuk menciptakan, produk dan proses, yang memberikan manfaat bagi, manusia. Nah, ini mencakup teknik-teknik seperti rekayasa genetik, kultur, sel, dan, bioproteksi. Nah, ini contohnya itu seperti yang tadi rekayasa genetik yang tadi, terus juga seperti cloning itu masuk ke modern juga. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, ini merupakan, perbandingan bioteknologi konvensional dengan, bioteknologi modern dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Nah, bisa kita lihat teman-teman di dalam, bidang pertanian itu, yang bagian metodenya di sini konvensional, yang di konvensional ini persilangnya itu masih menggunakan metode alami, kemudian di dalam modern itu udah menggunakan kultur jaringan, tanaman transgenik, dan hidroponik. Nah, kemudian itu untuk, waktu sendiri di konvensional itu, cenderung lebih lama, sementara di modern itu lebih cepat dan terkontrol. Kemudian juga hasilnya kalau yang si konvensional itu tidak selalu seragam ya teman-teman, sementara kalau di modern itu bisa diatur ini seragam, spesifik, dan unggul. Kemudian juga kalau untuk lingkungan, kalau di si konvensional ini pupuk dan pestisida kimia, yang masih cenderung, bahan kimia. Nah, kalau di si modern ini biopestisida dan biofertilizer yang ramah lingkungan. Kemudian itu, di sini bisa kita lihat di bidang peternakan, nah dia masih menggunakan metode perkawinan alami di konvensional, kalau di modern udah menggunakan IB, transfer embrio, cloning, dan rekayasa genetik. Kemudian itu juga di produktivitasnya kalau di konvensional itu masih rendah dan lambat, kalau di modern itu sudah tinggi dan, cepat dan juga terkendali. Kemudian itu, untuk kesehatan hewannya sendiri di konvensional itu masih menggunakan teknik-teknik tradisional, sementara di modern itu udah menggunakan vaksin dan hormon rekayasa genetik. Kemudian itu, Mmm, keunggulannya sendiri kalau di konvensional itu masih terbatas ya, kalau di modern itu sifatnya unggul, bisa dipertahankan dan juga, ditingkatkan. Nah, jadi teman-teman, bioteknologi ini kalau dibandingkan bioteknologi modern, memang punya keunggulan yang, lebih unggul gitu bioteknologi modern ini. Tapi bioteknologi ini juga, modern ini juga ada tantangannya. Nah seperti, produk, bioteknologi modern ini memang bisa tuh menjangkau pasar lebih luas, tapi seringkali petani kecil kesulitan karena butuh modal besar. Nah, selain itu, petani-petani juga harus beradaptasi dengan metode, baru, metode modern ini yang mungkin, juga banyak yang mengalami kesulitan begitu, teman-teman. Sekarang, mari kita lihat produk bioteknologi. Nah, teman-teman, ini merupakan produk-produk bioteknologi di dalam bidang pertanian. Nah, di konvensional sendiri ada padi lokal hasil persilangan alami, jagung varietas lama, buah-buahan lokal, kemudian di modern itu ada padi tahan hama, jagung transgenik, golden rice ini yang tadi padi yang mengandung vitamin A tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian di ini tembakau rendah nikotin, kentang russet Burbank, kemudian itu, produk biopestisida dan biofertilizer, tanaman hasil, kultur jaringan, seperti mentimun, anggrek, dan tomat. Nah, produk, di sini dapat kita lihat di sini, produk konvensional, lebih alami, tapi hasilnya terbatas. Produk modern lebih membuat, panen lebih banyak dan berkualitas, tapi petani perlu belajar cara baru, dalam mengolah penanamannya supaya tidak menimbulkan kerugian, begitu teman-teman. Menimbulkan kerusakan dan yang mengakibatkan kerugian, gitu teman-teman. Nah sekarang
Kita lihat produk bioteknologi dalam bidang peternakan. Nah, dalam bidang peternakan sendiri juga ada konvensional dan modern ya teman-teman. Di sini ada sapi, di konvensional ada sapi, kambing, ayam hasil perkawinan alami, kemudian ada telur dan susu biasa, kemudian juga ada daging ternak lokal. Nah, di modern ini ada sapi perah, produksi tinggi, ayam pedaging cepat, lebih besar, kambing, domba unggul dari transfer embrio ataupun cloning, kemudian itu ada hewan hasil fertilizer in vitro, kemudian itu hormon pertumbuhan untuk meningkatkan produksi susu dan daging. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat produk konvensional ini memang lebih alami, tapi pertumbuhannya lambat. Produk modern bisa mempercepat produksi daging, susu, dan telur. Namun tetap perlu diperhatikan etika dan kesejahteraan hewan di sini ya teman-teman. Nah, dari sini dari keduanya tadi, dari produk bioteknologi bidang pertanian dan juga peternakan ini dapat kita lihat bahwa setiap produk bioteknologi baik di bidang pertanian maupun di bidang peternakan, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari sinilah muncul nih sisi positif dan negatif bioteknologi yang perlu kita pahami bersama. Nah, mari kita memahami dampak positif dan negatif bioteknologi. Nah, teman-teman, dampak positif bioteknologi sendiri itu meningkatkan hasil panen dan produksi ternak, menghasilkan tanaman dan hewan unggul yang tahan hama, penyakit, dan produktivitas tinggi, menghemat waktu dan biaya produksi melalui teknik modern, kemudian membantu ketahanan pangan dengan hasil lebih melimpah dan berkualitas. Nah, kemudian dampak negatifnya sendiri itu berkurangnya keanekaragaman hayati akibat dominasi GMO atau produk unggul tertentu. Nah, eee, jadi teman-teman, kalau kita lihat itu dari dampak negatifnya itu kayak, keanekaragaman hayati yang bisa berkurang ini karena kita hanya mengandalkan tanaman atau hewan yang unggul tertentu, lalu ketergantungan pada perusahaan besar penyediaan bibit atau hormon, isu etika cloning rekayasa genetik hewan dan tumbuhan, kemudian potensi resiko kesehatan dan lingkungan, kemudian juga biaya teknologinya tinggi dan sulit dijangkau petani atau peternak kecil. Itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, bioteknologi ini sangat berperan penting dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Nah, bioteknologi ini membuat hasil pertanian lebih melimpah dan hewan ternak lebih produktif dan juga proses produksinya lebih efisien. Tapi karena juga ada dampak negatifnya, maka penerapan bioteknologi harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai bioteknologi dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Intinya, bioteknologi ini membuat hasil pertanian lebih melimpah dan hewan ternak lebih produktif. Tapi penggunaannya tetap harus bijak ya teman-teman. Nah, sekian. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.